Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang telah dipelajari. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Hijriah Syamsul, saya sendiri, Filda Bilhak, Citra Nabila, Ratnasari Putri. Untuk materi pertama, saya persilahkan kepada Filda Bilhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan politik yang bertujuan demi membantu peserta didik agar menjadi seorang warga negara yang memiliki pengetahuan politik secara dewasa serta mampu berpartisipasi dalam membangun sistem politik yang demokratis. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan penting diberikan agar mahasiswa menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, berpikir kritis, bertoleransi tinggi, pribadi yang cinta damai, menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Dinamika pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN di Indonesia mengalami dinamika waktu seiring dengan silih bergantinya rezim yang berkuasa. Dinamika politik pendidikan di Indonesia sesuai dengan kondisi zaman dan kepentingan penguasa Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Saya Hijrah Syamsul akan melanjutkan materi kedua, yaitu identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian atau jati diri nasional yang melekat pada suatu negara serta kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dalamnya. Fungsi dari identitas nasional yaitu alat pemersatu bangsa, sebagai pembeda dengan bangsa lain, sebagai landasan negara, perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Faktor pembentuk identitas nasional: primordialisme, agama, pemimpin, sejarah bangsa. Bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia yaitu bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, bendera negara yaitu sang merah putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan lain-lain. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa dan identitas nasional. Penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Nabila. Kali ini saya akan membahas materi bab 3 yaitu integrasi nasional. Yang pertama ada pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi nasional ini sangat dibutuhkan oleh semua negara termasuk Indonesia untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya seperti perbedaan suku, budaya, agama, dan lain-lain sehingga dapat terhindar dari konflik ataupun perpecahan. Adapun aspek-aspek integrasi nasional yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional yang biasa terjadi, yang pertama, kurangnya toleransi antar golongan, yang kedua, kurangnya kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri akan ancaman dan gangguan dari luar, dan yang ketiga, adanya ketidakpuasan atas ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Nah, untuk menghindari ancaman integrasi, kita bisa melakukan yang pertama, tidak berperilaku rasis, yang kedua, menjalankan hak dan kewajiban kita masing-masing, yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan masyarakat, yang keempat, bersikap penuh empati, tenggang rasa, dan toleran, dan yang terakhir, menjunjung hak asasi manusia.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Sari Putri. Saya akan membawakan materi keempat, yaitu konstitusi. Pengertian dari konstitusi. Konstitusi menggambarkan suatu keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, dan memerintah negara. Fungsi dan tujuan dari konstitusi yaitu secara garis besar, fungsi dan tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak pihak yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Jenis-jenis dari konstitusi ada 6, yaitu 1. Konstitusi tertulis, 2. Konstitusi tidak tertulis, 3. Konstitusi politik, 4. Konstitusi sosial, 5. Fleksibel, dan 6. Rigid. Konstitusi di Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diberlakukan di Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan dan masa berlaku di Indonesia. Dan konstitusi yang pernah ada di Indonesia yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Konstitusi RIS 1949, 3. UUDS 1950, dan 4. Kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan yang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.